Salam saudara-saudara terkasih, ketemu lagi di Kantus Channel untuk mewartakan Kristus. Tidak ada Kantus Channel tanpa Yesus Kristus. Dan sebelum saya melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saudara-saudara terkasih, dalam beberapa hari ini kita disuguhkan dengan sebuah pemandangan atau berita yang sangat memanas, yaitu terkait situasi di Laut Cina Selatan, di mana negara Tiongkok itu mengklaim beberapa wilayah di perairan itu sebagai wilayah mereka, dan akhirnya itu menimbulkan persoalan dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Dan di tengah permasalahan itu muncul Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang sudah lama seperti menjadi polisi dunia. Lalu kita bertanya, saudara-saudara yang terkasih, siapa yang terbesar? Apakah Amerika atau Cina? Ini adalah dua negara kekuatan ekonomi, kekuatan dalam hal keamanan, dan juga dalam banyak aspek mereka bersaing dengan sangat luar biasa. Siapa yang terbesar di antara mereka? Ini yang menjadi perbincangan dari banyak netizen, termasuk juga banyak pengamat, lalu mencoba mengukur kekuatan mereka dalam banyak segi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Persaingan atau bahkan permusuhan antara dua negara ini sesungguhnya tidak akan membawa dampak yang baik bagi umat manusia selain dampak yang buruk jika kedua negara ini berperang menyerang satu sama lain. Nah, lalu apa konteksnya? Apa hubungan antara dua negara ini? Siapa yang terbesar? Apakah Amerika atau Cina? Nah, ternyata di dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering mengalami hal yang sama antara kelompok A dengan kelompok B. Kita baru melihat misalnya persaingan antara kelompoknya John Kay dengan pamannya Nus Kay. Kemudian ada juga persaingan antara kelompok-kelompok lain. Dan juga persaingan itu ternyata ada juga di dalam keluarga. Bisa antara ayah dengan ibu bersaing, memperebutkan pengaruh di antara anak-anak, atau anak pertama bersaing dengan anak kedua, siapa yang terbesar di antara mereka, dan itu bisa menimbulkan konfrontasi atau konflik di dalam keluarga. Nah, ternyata kalau kita menelusuri kitab suci, itu sudah ada juga persaingan bahkan di internal para murid Yesus. Kalau kita membaca misalnya di Injil Markus bab 9, itu tentang sebuah peristiwa di mana para murid memperbincangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi ini persoalan yang muncul di kalangan para murid. Jadi ini ternyata tidak hanya masalah dunia, tetapi juga masuk ke ranah para pengikut Yesus. Bahkan yang masuk kelompok elit para rasul, yang menjadi orang terdekatnya Yesus, ternyata di antara mereka pun muncul persaingan itu. Siapa yang terbesar di antara mereka? Apakah Petrus? Apakah Yohanes? Apakah Yakobus? Apakah Filipus, Andreas, dan lain sebagainya? Muncul persaingan itu. Nah, ketika Yesus melihat, Yesus mendengar perbincangan mereka mengenai siapa yang terbesar di antara mereka, apa yang Yesus lakukan? Yesus mengatakan kepada mereka, kalau kamu mau menjadi yang terbesar, menjadi yang terdepan, hendaklah kamu menjadi pelayan atau menjadi seorang hamba. Nah, di sini kita bisa melihat, karena biasanya kalau kita mau menjadi yang terbesar itu kan kita mau menaikkan level kita, harga diri, gengsi, dan lain sebagainya. Nah, pada saat para murid berbicara siapa yang terbesar, jadi para murid mau meninggikan diri mereka, berlomba-lomba siapa yang paling hebat di antara mereka, Yesus justru hadir
dengan satu metode baru yang tidak dipikirkan oleh para murid, para rasul. Yesus justru menyadarkan mereka untuk merendahkan diri. Karena kalau menjadi pelayan, menjadi hamba, itu berarti kita diajak untuk merendahkan diri. Dan di antara kisah ini yang tercatat dalam Injil Sinoptik, ada kesamaan bahwa Yesus menempatkan seorang anak kecil. Jadi, apa tujuannya Yesus ketika para murid bersaing seperti Amerika dan Cina, itu bersaing siapa yang terbesar? Yesus justru menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka, dan Yesus memeluk anak kecil itu. Tandanya apa? Yesus ingin mereka, para murid, dan termasuk kita semua untuk menjadi seperti anak kecil. Kalau anak kecil itu dia merasa tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kehebatan, maka anak kecil biasanya dia polos. Maka anak kecil itu dia biasanya melakukan hal-hal yang sederhana, tidak berpikir yang muluk-muluk. Nah, kalau misalnya Yesus hadir di antara Amerika dan Cina, siapa yang terbesar di antara mereka? Yesus juga akan melakukan hal yang sama supaya mereka menjadi hamba, menjadi pelayan. Menjadi hamba, menjadi pelayan berarti dia mau merendahkan diri, bertobat, memberikan yang terbaik, melayani, berbuat kebaikan untuk orang lain. Itu jauh lebih besar, jauh lebih berguna daripada mereka bersaing memperebutkan kekuasaan atau ingin menjadi yang terbaik di antara mereka. Dan jalan kerendahan hati itu adalah jalan yang dipilih oleh Yesus ketika dia datang ke dunia. Sementara jalan meninggikan diri itu adalah jalan yang dipilih oleh iblis. Karena itu Yesus selalu mengajarkan kita kepada para pengikutnya untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Terima kasih, Tuhan memberkati.